Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, tentu kita mengawalinya dengan ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dimudahkannya langkah kita untuk menuju masjid yang mulia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk sejenak bermajelis seperti ini. Semoga kita seluruhnya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Kata Allah, telah wajib kecintaan saya kepada 3 orang. Yang pertama, mereka yang saling cinta mencintai karena saya, karena Allah. Yang kedua, mereka yang saling menziarahi, berkunjung juga karena Allah. Dan yang ketiga, mereka yang saling bermajelis karena saya, karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wajib kecintaanku kepada mereka tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita sebagaimana kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan nikmat anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmat itu? Apa anugerah besar itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu tatkala Allah mengutus seorang rasul dari diri-diri mereka. Apa tugasnya rasul itu? Yatslu 'alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah yang dimaksud dalam ayat ini adalah As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maka ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan sebuah nikmat dan anugerah yang besar. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, hadhil minnah, nikmat anugerah ini, kata beliau, allati imtannallahu biha ala ibadih, yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, akbarun ni'am, dia merupakan nikmat yang terbesar. Bal asluha, bahkan pokok dari segala nikmat itu. Wahiyal imtinanu alaihim bihadar rasulil karim, yaitu anugerah di mana Allah mendatangkan kepada mereka seorang rasul yang mulia. Alladzi anqadhahumullahu bihi minadh dhalalah, yang dengan rasul tersebut Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan, wa asamahum bihi minal halakah, dan Allah menjaga mereka dari kebinasaan. Jadi terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat dan anugerah yang besar, yang tentu saja wajib untuk kita syukuri. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat tersebut? Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kita, tentu kita bisa memberikan penghargaan kepada beliau, pemuliaan kepada beliau. Tapi sekarang beliau sudah wafat, sudah 1500 tahun yang lalu, ya, meninggalkan kita. Apa yang kita bisa berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam? Tentunya sebagai umat yang beriman, kita wajib memuliakan beliau, kita wajib menghormati beliau, dan kita wajib mengikuti ajaran dan tuntunan beliau. Makanya di dalam Quran, di surat Al-Fatah ayat 8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana keharusan kita memuliakan Rasulullah itu. Kata Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad syahidan, pertama sebagai saksi, wa mubasysyiran, kedua sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan yang ketiga sebagai pemberi peringatan.
Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan pada ayat berikutnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kamu memuliakan Rasul tersebut, agar kamu menghormati Rasul tersebut, dan agar kamu bertasbih memuji Allah bukratan wa asila, di pagi dan petang hari. Ini ayat jelas sekali menunjukkan kewajiban kita memuliakan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Makanya beliau punya hak yang wajib untuk kita tunaikan sebagai umatnya. Beliau itu sebagai hamba dan Rasul Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya dan dijadikan sebagai khairu khalqillah, makhluk Allah yang terbaik secara mutlak. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini yang melebihi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah turunkan ayat untuk mengangkat kedudukan Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Dalam surat yang kita hafalkan bersama. Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Ulama menyebutkan bahwa Allah meninggikan nama beliau semenjak kapan? Bukan semenjak beliau lahir, bukan semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan semenjak Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, beliau SAW sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam surat Ali Imran, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat setiap nabi dan rasul, Allah ambil perjanjian dulu. Kalau datang kepada mereka, di tengah-tengah mereka nabi yang mulia ini, kalian wajib beriman, kalian wajib mengikutinya, kalian wajib menolongnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, aqrartum, apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Qalu aqrarna. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah semuanya mengatakan, kami setuju ya Allah. Maka Allah mengatakan, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu persaksikanlah dan aku ikut bersaksi bersama kalian. Jadi Nabi SAW itu bukan hanya diangkat nama beliau semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan semenjak Allah ciptakan Adam alaihi salam, nama beliau sudah diangkat oleh Allah. Dan ketika beliau sudah menjadi nabi dan rasul, nama beliau semakin diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ya, kita akan lihat dan kita akan saksikan nama beliau sallallahu alaihi wasallam itu selalu digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi dan rasul yang memiliki keutamaan seperti itu. Ya kan? Dalam syahadat persaksian keislaman kita, tidak sah Islamnya kita kalau kita cuman asyhadu alla ilaha illallah saja. Harus diikutkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Baru sah keislaman kita di situ. Dalam azan yang dikumandangkan, tidak sah azan kita kalau tidak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya. Dalam amalan yang kita kerjakan, ulama mengatakan amalan nanti diterima oleh Allah dua syaratnya. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah. Lagi-lagi digandengkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan beliau betul-betul diangkat oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Bahkan di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersalawat kan. Salawat kepada Nabi itu. Bahkan bukan hanya manusia, Allah dan malaikatnya bersalawat untuk nabinya.
Banyaknya jumlah malaikat itu. Berapa jumlah malaikat, Pak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah, ya kan? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu kecuali Allah saja. Disebutkan dalam hadis, di atas langit sana, ya, ada yang namanya Baitul Ma'mur. Setiap harinya masuk 70.000 malaikat sholat di sana. Setiap kali masuk 70.000 malaikat, keluar 70.000 ini, masuk lagi 70.000 yang baru, bukan malaikat yang sebelumnya. Dan itu terjadi setiap hari. Banyaknya jumlah malaikat itu, Pak. Semuanya bersalawat untuk Nabi. Ayat yang sering kita dengarkan di khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam kepada beliau itu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau punya kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada nabi dan rasul yang lain. Iya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kekhususan demi kekhususan, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada nabi dan rasul yang lain. Salah satunya hadis yang disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadisnya muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara, kata Nabi, yang 5 ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Dikhususkan 5 ini untuk Nabi SAW saja. Apa itu? Yang pertama, nusirtu birra'ab masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan gentarnya musuh sebulan sebelum perjalanan. Ini kemuliaan umat Islam dulu, Pak. Jadi kalau Nabi SAW mau jihad, terdengar orang kafir sebulan sebelum Nabi jalan, mereka sudah gentar duluan. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Kewibawaan umat Islam tatkala itu. Dan orang musyrikin memang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam jiwa mereka rasa takut. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ra'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kata Allah, kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, rasa gentar kepada orang yang beriman itu. Karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan keterangan padanya. Makanya tidak heran ketika Nabi SAW itu mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam semua peperangan-peperangan beliau, jihad beliau fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala telah berikan pertolongan seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Maka kata Nabi SAW, fa ayyuma rajulin min ummati, maka siapa saja dari umatku adrakathu shalah falyusalli, yang dia mendapati waktu sholat maka silahkan dia sholat. Jadi Allah jadikan bumi Allah itu sebagai masjid. Maksudnya apa? Boleh untuk kita sholat di situ. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala jadikan masjid yang memang bangunan khusus untuk kita sholat. Tapi kan kita tidak semuanya berada di masjid. Terkadang kita lagi safar misalnya, terkadang kita sakit tidak mampu ke masjid misalnya. Sholat di mana? Allah jadikan kekhususan umat Islam, umat Muhammad SAW boleh sholat di mana saja sepanjang bukan di tempat-tempat yang dilarang dalam agama. Ada juga tempat-tempat yang dilarang, seperti tidak boleh beribadah di kamar kecil, tidak boleh. Tidak boleh beribadah di kandang onta, tidak boleh. Tidak boleh beribadah di kuburan, sholat di kuburan, tidak boleh. Itu yang dilarang di dalam syariat. Tapi selain daripada itu, boleh di mana saja. Kenapa? Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud, tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Kemudian wa tahura,
Allah jadikan tanahnya suci dan bisa mensucikan. Makanya kan ada syariat tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kamu tidak dapat air, boleh tayammum dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah-wajahmu dan tangan-tanganmu. Tayammum. Ini kekhususan untuk umat Nabi saja. Allah tidak berikan kepada selainnya. Iya. Kemudian apa yang ketiga? Wa uhillat liyal maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku harta ghanimah yang hal tersebut tidak dihalalkan kepada nabi-nabi sebelum saya. Ghanimah itu Pak, harta rampasan perang. Jadi kalau jihad fisabilillah ada harta yang didapatkan, itu namanya ghanimah. Halal untuk umat Islam. Kalau umat sebelum kita, ya, diceritakan dalam hadis bahwa ketika mereka berjihad melawan orang-orang kafir, kemudian mereka dapatkan ghanimah harta rampasan perang, itu wajib dikumpulkan, Pak. Dikumpulkan, kemudian datang api yang menyambar menghanguskan itu harta ghanimah. Tidak halal bagi mereka. Umat Islam dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Jadi yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau syafaat. Rasulullah SAW memberi syafaat. Yang paling mulianya itulah yang disebut dengan maqaman mahmuda. Maqam, kedudukan yang terpuji. Nah, itulah yang kita doa setiap kali selesai azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Berikan kepada beliau maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Apa kedudukan yang terpuji itu, Pak? Kedudukan yang terpuji yang dimaksud adalah syafaatul uzma. Syafaat yang besar itu. Yang diceritakan di padang mahsyar nanti manusia berkumpul dari awal sampai akhirnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala yang satu hari bagaikan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam satu hari bagaikan 50.000 tahun. Bayangkan itu. Paling sedikitnya, paling sebentarnya 1000 tahun, Pak. Karena dalam surat As-Sajdah Allah berfirman juga, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama 1000 tahun. Kata ulama, paling lamanya di padang mahsyar itu 50.000 tahun, paling sebentarnya 1000 tahun. Satu harinya itu. Masa penungguan yang luar biasa. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Allah kembalikan seperti awal kali ia diciptakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Manusia pun berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang keringatnya sampai menutupi mata kakinya, sampai ke lututnya, sampai pinggangnya, sampai ke dadanya, sampai leher. Ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya. Tidak bisa terbayang, Pak, ya, ada keringat sampai seperti itu. Itulah yang Nabi ceritakan. Itulah yang Nabi SAW sampaikan. Nah, maka manusia ketika itu, ya, menunggu dan menanti dengan penantian yang lama. Akhirnya mereka datang kepada para nabi dan rasul, minta supaya disegerakan hisab. Pertama kali mereka datang kepada Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, Nabiullah Adam alaihissalam. Datang kepada Adam, Adam tidak mampu memberikan syafaat itu. Aku tidak mampu memberikannya. Datang kalian kepada Nuh. Maka manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh juga berudzur, aku tidak mampu. Datang kamu kepada Ibrahim. Ibrahim juga tidak mampu angkat tangan, tidak mampu memberikan syafaat itu. Nafsi, nafsi, kata beliau, diriku dan diriku. Bayangkan Nabi dan Rasul, Pak. Ya, nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Aku khawatir dengan diriku ini. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya tidak mampu.
dan akhirnya menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangi beliau sebab beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Datanglah seluruh manusia Pak, dari awal sampai akhir kepada Rasulullah SAW minta syafaat supaya segera disegerakan hisab perhitungan amalan. Ketika Nabi diminta, apa kata beliau? Ana laha, saya yang berhak memang memintakannya, saya yang berhak memintakannya. Maka disitulah Nabi SAW sujud di bawah arsnya Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah supaya hisab disegerakan. Sampai Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, washfa' tu syafa', beri syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka disitulah syafaatul uzma terjadi. Ketika itu seluruh manusia dari awal sampai akhir memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya apa? Maqaman mahmuda. Karena semua manusia ketika itu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kekhususan Nabi SAW saja. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW yang kelima, bahwa Nabi itu diutus kepada seluruh manusia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beliau kepada seluruh manusia. Kalau Nabi dan Rasul sebelum beliau hanya diutus kepada umatnya saja, tapi Nabi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika ada orang-orang yang berani menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang berani melecehkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat pembelaan untuk Nabi. Makanya betapa banyak Pak ayat-ayat dalam Quran kita temukan pembelaan untuk Nabi dari cercaan, hinaan, cacian orang-orang musyrikin ketika itu. Bahkan semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, perintah Allah apa? Wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nabi kumpulkan keluarganya kaum Quraisy ketika itu. Nabi seru, Nabi panggil, semua orang berkumpul ketika itu di Makkah pada saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai umatku, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Semua orang Quraisy ketika itu mengaku Muhammad ini orang yang jujur lagi terpercaya. Ucapannya tak pernah dusta. Itu mereka akui. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau kukabarkan kepada kalian bahwa di sebelah gunung ini ada musuh yang sebentar akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Nabi mengawali dakwanya seperti itu. Apa kata kaum Quraisy ketika itu? Kami percaya kepada engkau karena engkau tidak pernah dusta. Nabi mengawalinya seperti ini, muqaddimah dulu. Maka begitulah ketika orang musyrikin semuanya mengakui seperti itu, maka beliau mengatakan, inni Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku datang kepada kalian untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan kepada kalian agar kalian bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika mendengar seperti ini, ya, orang-orang musyrikin ketika itu terdiam, Pak. Terdiam. Ini Muhammad membawa sesuatu yang baru ini. Nah, yang paling celakanya ketika itu, yang berani membantah Nabi SAW ketika itu siapa? Abu Lahab. Langsung dia katakan, tabban laka, binasa kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Beraninya Abu Lahab mengatakan celaka Nabi SAW. Gara-gara ini turun pembelaan Allah. Surat apa Pak diturunkan oleh Allah? Satu surat penuh, surat Al-Lahab, melaknat si Abu Lahab gara-gara peristiwa ini. Tabbat syada abi lahabi wa tab, celaka binasa tangannya si Abu Lahab dan dia pasti akan binasa. Ini pembelaan untuk Nabi Pak atas cercaan si Abu Lahab. Tidak cukup Abu Lahab, istrinya juga seperti itu.
Makanya disebutkan dalam ayat itu juga, wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya si Abu Lahab dialah yang membawa kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar di neraka untuk si Abu Lahab. Kenapa? Disebutkan di dalam sejarah memang si Abu Lahab ini betul dia paman Nabi sebenarnya itu. Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi luar biasa permusuhannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya juga membantu Abu Lahab untuk memusuhi Nabi. Iya. Nah, hanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan pembelaan untuk Nabi dari cercaan istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu Pak, istrinya namanya Ummu Jamil, Haura namanya itu. Ummu Jamil itu, ya Jamil itu kan yang cantik, ya kan? Nah, tapi namanya tidak secantik akhlaknya. Iya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau bersedih selama 2-3 malam. Kenapa Nabi bersedih? Sampai jatuh sakit Nabi SAW. Karena wahyu tidak kunjung turun. Nabi SAW sedih, ya, karena beliau sudah merasakan betapa nikmatnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. 2 atau 3 malam tidak turun wahyu. Maka datanglah Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Sufyan. Apa dia kata? Kata si istrinya Abu Lahab, ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakak. Wahai Muhammad, aku berharap semoga setanmu cepat-cepat meninggalkan kamu sudah. Aku lihat 2-3 malam ini dia tidak datang. Jadi istrinya Abu Lahab memfitnah Jibril yang datang itu dikiranya setan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah. Tambah sedih Nabi kita Muhammad SAW, Pak. Iya. Maka turun pembelaan untuk Nabi. Turun surat apa, Pak? Turun surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lihat, Pak. Wad-duha demi waktu duha, wal-laili idza saja demi waktu malam apabila telah hening. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan mungkin meninggalkan kamu dan tidak akan mungkin membenci kamu. Ini ayat turun pembelaan untuk Nabi dari cercaan orang musyrikin, diantaranya istrinya Abu Lahab. Turun ayat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Pak. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung turun ayat-ayat membela Nabi, menenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari cercaan hinaan orang-orang musyrikin. Allah tidak mungkin membenci kamu, wahai Muhammad. Allah tidak mungkin meninggalkan kamu. Ya, bagaimana mungkin Allah meninggalkan kamu? Allah mengangkat kamu sebagai Nabi dan Rasul Allah, dan Allah menjadikan kamu sebagai kekasihnya. Pak, Nabi itu bukan sekedar Habibullah, ya. Bukan sekedar Habibullah. Habibullah itu apa artinya, Pak? Yang dicintai oleh Allah, kan? Nabi derajatnya lebih tinggi daripada itu. Dalam bahasa Arab, Pak, kalau kecintaan itu dibahasakan mahabbah, cinta itu. Derajat yang lebih tinggi daripada itu namanya khullah. Nah, khullah itu cinta dalam tingkat yang paling tinggi. Isim fa'ilnya khalil, kekasih. Jadi Nabi itu bukan sekedar Habibullah, tapi beliau juga Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi kita ini, Pak. Dan Nabi dan Rasul yang diangkat menjadi Khalilullah cuma 2. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai Khalilur Rahman. Jadi Khalil itu, Pak, derajatnya lebih tinggi, ya. Bukan sekedar Habib, bukan sekedar yang dicintai, tapi kecintaan yang tinggi. Itu Nabi kita, Pak. Kemuliaan demi kemuliaan yang beliau dapatkan. Ya, lihat di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu juga ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala salah seorang dari kaum Quraisy yang terkenal dengan nama Abu Jahal.
Abu Jahal siapa, Pak? Abu Jahal itu kunyahnya ya kan? Ya, namanya Umar juga si Abu Jahal ini. Ya, dulu dia dikenal dengan Abul Hakam. Abul Hakam, Al-Hakam itu artinya Pak, orang yang bijaksana. Ketika dia memusuhi Nabi SAW, maka dia digelari oleh Nabi dengan Abu Jahal, bapaknya kejahilan. Nah, ini si Abu Jahal ini. Iya. Sangat besar juga permusuhannya kepada Nabi SAW. Bahkan disebutkan, ya, dia pernah bersumpah di hadapan orang-orang Quraisy. Dia berkata apa? Demi Allah, jikalau saya melihat Muhammad masih saja beribadah di dekat Ka'bah, aku akan injak lehernya dan aku akan benamkan wajahnya di pasir. Sumpahnya Abu Lahab. Apa? Abu Jahal. Dan orang Arab, Pak, paling pantang kalau sudah bersumpah itu. Artinya kalau dia betul-betul bersumpah, betul-betul akan dia laksanakan. Maka suatu hari Nabi tidak peduli kan dengan tantangannya, ancamannya si Abu Jahal ini. Nah, suatu hari Nabi SAW tetap beribadah di sekitar Ka'bah. Masih fase Makkah ketika itu, Pak. Kaum muslimin belum kuat. Nanti setelah hijrah baru kaum muslimin kuat. Ketika Nabi beribadah di sekitar Ka'bah, datang Abu Jahal, Pak. Ketika itu orang musyrikin sudah berada, ya, sudah ada di situ, menagih janjinya Abu Jahal. Ya kan, kamu kemarin bilang bersumpah mau menginjaknya lehernya Muhammad. Berani ndak injak lehernya Muhammad? Nah, ya, Abu Jahal pun maju melihat Nabi SAW sudah sujud, ya, sedang sujud di Ka'bah, di depan Ka'bah. Ketika itu Abu Jahal maju, Pak, mau melaksanakan apanya tadi, sumpahnya tadi, menginjak lehernya Nabi Muhammad SAW. Ketika maju dia, ya, langsung dia seakan-akan kayak orang ketakutan mundur ke belakang, kemudian dia menutup wajahnya begini. Diceritakan dalam riwayat seperti itu. Orang-orang Quraisy yang lain melihat aneh. Loh, Abu Jahal, bukankah kamu tadi bersumpah mau menginjak lehernya Muhammad? Kenapa kamu mundur? Apa kata si Abu Jahal ini? Ya, tadi ketika saya mau maju di hadapan Muhammad, katanya, tiba-tiba ada parit yang besar dan di situ api yang bergejolak dan seakan-akan ada sayap di situ, kata Abu Jahal. Subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, naam, Rasulullah SAW ketika diberitakan hal tersebut, beliau mengatakan, seandainya Abu Jahal berani maju selangkah saja ketika itu, niscaya dia akan diambil oleh malaikat dan akan diputuskan badannya satu persatu, kata Nabi SAW. Karena peristiwa ini turun ayat di dalam surat Al-Alaq, khususnya di ayat yang ke-9 dan seterusnya itu. Ya, Allah mengatakan, Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang melarang? Si Abu Jahal ini maksudnya. Berdasarkan kesepakatan ulama ahli tafsir. Abadan idza shalla. Siapa yang dilarang? Hamba Allah ketika dia salat. Siapa yang dimaksud dengan hamba di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jikalau memang dia yang dilarang itu berada di atas petunjuk, au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan kepada ketakwaan kepada Allah? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang si Abu Jahal ini betul-betul mendustakan dan banyak berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat dia? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Jikalau si Abu Jahal tidak berhenti dari perbuatannya, kami akan tarik ubun-ubunnya, kata Allah. Pembelaan untuk Nabi. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun pendusta dan banyak melakukan dosa si Abu Jahal. Allah tantang dalam ayat ini, falyad'u nadiyah. Silahkan dia panggil pengikut-pengikutnya. Nah, karena ketika itu Abu Jahal menantang Nabi. Dia katakan, Muhammad, saya ini orang yang kalau saya panggil orang-orang Quraisy, seluruhnya akan berkumpul untuk menolong saya. Kamu bisa apa?
Nah, Allah tantang dalam ayat ini, falyad'u nadiyah. Kalau begitu silakan panggil pengikut-pengikutmu. Sanada'uz zabaniyah. Kami cukup panggil satu malaikat, malaikat zabaniyah. Tahu malaikat zabaniyah itu, Pak? Disebutkan di dalam hadis, malaikat zabaniyah itu kepalanya di atas langit, kakinya di bumi. Nah, itu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ingin panggil untuk melawan si Abu Jahal ini. Iya. Sanada'uz zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan kau ikuti dia wahai Muhammad. Tidak usah peduli. Wasjud, sujud kepada Allah, waqtarib, dan lakukan pendekatan diri kepada Allah. Lagi-lagi pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlalu banyak Pak ayat-ayat yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada ya di masa kita ini seperti yang lagi viral itu ya. Negara Perancis katanya, dengan presidennya siapa Pak? Si Macron itu, berani mencelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginjak-injak kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tunggu saja kehancuran akan menimpa mereka. Karena sudah ada sejarahnya, Pak. Orang-orang yang berani mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagai umatnya ya, sebagai bentuk dukungan kita kepada Nabi SAW, tentu kita marah umat Islam ketika Nabi mereka dihinakan, tidak terima kita dengan hal tersebut. Dan kita mengutuk perbuatan-perbuatan semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada orang-orang yang melakukannya hukuman yang setimpal. Nah, hanya di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala ya, hikmah di balik semua itu. Ini tentunya akan semakin mengenalkan kita dengan sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau itu sebenarnya? Ya, dan akan semakin mendatangkan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi itu kan harus melebihi siapapun, Pak. Ya kan? Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian, kata Nabi. Tidak sah imannya kita, Pak, sampai Nabi hatta akuna ahabba ilaih, sampai Nabi lebih dia cintai, melebihi kecintaannya kepada bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri, melebihi kecintaannya kepada anaknya sendiri, bahkan melebihi kecintaannya kepada seluruh manusia. Nabi itu SAW ya, orang yang harus kita kecintai melebihi apapun, Pak. Bahkan ayat, ya kan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan wahai Muhammad, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan bangkrutnya, tempat tinggal yang kamu ridhoi, yang kamu sukai, kalau semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, tunggu saja. Ya, tunggu saja, fatarabbasu, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala menghakimi mereka-mereka yang lebih cinta kepada hartanya, lebih cinta kepada orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya bukti kecintaan kepada Nabi SAW kita wujudkan dengan membenarkan segala yang beliau beritakan. Segala yang disabdakan oleh Nabi wajib kita benarkan. Nabi itu kan tidak berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dipilah-pilah. Ya, semua yang datang dari Nabi SAW asalkan sahih, sanadnya sahih dengan penukilan orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, wajib kita benarkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul ambil dia, apa yang dilarangnya tinggalkan dia.
Ini yang pertama, Pak, membenarkan segala yang diberitakan oleh Nabi. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati segala yang beliau perintahkan. Segala yang Nabi perintahkan taati. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala yang beliau larang. Ini syarat masuk surga. Nabi SAW bersabda, kullu ummati, semua umatku, yadkhulunal jannata illa man aba, akan masuk surga kecuali ya orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kenapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati saya maka dia masuk surga, siapa yang tidak taat sama saya maka dia enggan untuk masuk surga. Dan yang terakhir, Pak, wa alla yu'badullahu illa bima syara', dan jangan sampai kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Nah, kenapa? Karena kalau kita beribadah tidak sesuai tuntunan beliau, ibadah kita tertolak, Pak. Hadis riwayat Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai tuntunan kami maka dia tertolak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan man ahdatsa, siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan agama yang bukan dari agama kami maka dia tertolak. Makanya dari sinilah ulama memunculkan kata bid'ah. Kata bid'ah ini, Pak, kata yang cukup oleh sebagian orang itu antipati sekali dengan kata bid'ah itu. Sensitif. Nah, kalau disebut bid'ah itu, oh ini sudah suka bid'ah-bid'ahkan ini. Padahal bid'ah itu kalimatnya Nabi, Pak. Nabi yang sebut kok. Saya, Pak, baru kenal kata bid'ah itu juga waktu saya duduk di bangku SMA. Ya, kebetulan saya di SMA Muhammadiyah juga dulu. Ada pelajaran kemuhammadiyahan itu, di antara kewajiban warga Muhammadiyah memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Ada kan bid'ah itu kan? Dan Nabi memang sebut. Nah, hanya memang kita perlu dudukkan saja bid'ah itu. Jangan juga terlalu gulu, terlalu berlebih-lebihan, semuanya dibid'ahkan. Nah, jangan juga seperti itu. Tapi jangan juga sampai bergampangan. Oh, tidak ada bid'ah itu. Oh, bid'ah itu ada, Pak. Iya. Yang paling benar itu yang wasat, pertengahan. Yang pertengahan. Iya. Dia lihat. Nah, bid'ah itu disebutkan di dalam Quran juga. Makanya perlu kita lihat, Pak, tinjauan secara etimologi bahasa dan secara terminologi, secara istilah. Secara bahasa, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Nah, itu bid'ah. Makanya dalam Quran dikatakan badi'us samawati wal ard. Allah membid'ah langit dan bumi. Apa maksudnya? Allah membuat langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan qul ma kuntu bid'an minar rasul. Katakan wahai Muhammad, aku ini bukan bid'ahnya para rasul. Rasul disuruh kata begitu. Aku ini bukan bid'ahnya para rasul. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi, aku ini bukan rasul baru. Sudah ada rasul sebelum saya. Nah, jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Tapi yang kita bahas di sini menurut istilah syar'i. Menurut istilah syar'i itu yang didefinisikan para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, Pak. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam manaqibnya. Imam Syafi'i mendefinisikan apa itu bid'ah. Bid'ah itu ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an. Fahadihi bid'atun dolalatun. Imam Syafi'i yang bilang, Pak, bukan saya. Bid'ah itu kata Imam Syafi'i semua perkara baru yang menyelisih Quran, sunnah, athar dan ijma'. Inilah bid'ah yang sesat kata Imam Syafi'i. Al-Hafidh Ibnu Hajar, pengarang kitab Fathul Bari itu, juga menyebutkan seperti itu. Al-muradu biha, yang dimaksud dengan bid'ah ma uhditsa wa laysa lahu aslun fi syara'. Segala yang baru yang tidak ada landasan dasarnya dalam syariat. Nah, itu bid'ah kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan banyak para ulama mendefinisikan apa itu bid'ah, menunjukkan ada bid'ah itu. Tapi jangan sampai salah kira ya. Ada juga orang yang paham, oh bid'ah itu kalau kamu bicara bid'ah, ya semuanya ini bid'ah juga ini. Mikrofon bid'ah juga ini, katanya. Ini rekaman ini bid'ah juga ini. Enggak paham.
Bid'ah yang kita maksud di dalam agama, bukan secara bahasa. Ya motor itu bid'ah juga, Pak. Karena tidak ada di zaman Nabi. Mobil bid'ah juga. Tapi apakah tercela? Tidak. Yang tercela kalau dalam urusan agama. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah ini ya, mungkin saya cukupkan sampai demikian. Nah, pada intinya ya, dalam ceramah kami ini kami ingin mengingatkan kepada diri kami dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk kita ya, betul-betul bagaimana mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyadari kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, rasul yang mulia, dan kita wajib untuk memberikan pembelaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita wajib menjalani apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuntunkan, kita amalkan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan kepada segenap pengurus Masjid At-Tanwir, kepada Ustadz Indra, jazakumullah khairan katsiran, dan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.